Hai, Shalom. Kembali lagi bersama channel Daily Growing. Hari ini kita akan membahas topik menarik perhatian atau bahasa sekarang itu disebut caper, cari perhatian. Nas firman Tuhan dalam Roma pasal 16, 1-15. Langsung saja atau singkat saja, hari ini ada banyak cara orang menarik perhatian. Contoh, orang menarik perhatian dengan cara viral. Bukan karena sebuah prestasi atau reputasi yang baik, tetapi ingin mencari sensasi. Kadangkala tanpa sadar mungkin kita juga melakukannya. Lewat penampilan, mungkin lewat treatment kecantikan, dan lain-lain. Apakah salah? Tentu saja tidak, selagi masih dalam motivasi yang benar dan tidak overdosis. Nah, hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan bagaimana cara menarik perhatian yang benar. Bukan karena ingin cari sensasi, tetapi karena sebuah reputasi yang baik. Dan memang sebagai orang Kristen kita harus bisa menarik perhatian orang di luar sana dengan cara-cara yang benar. Bukan seperti yang saya katakan, bukan dengan cara sensasi, tetapi dengan reputasi yang baik. Yang menarik dalam surat Roma 16, 1-15 adalah Paulus meminta kepada jemaat untuk memperhatikan saudari Febe. Mengapa saudari Febe? Saudari Febe menarik perhatian Paulus. Sebenarnya apa yang dia buat? Mari kita lihat ayat 2 dan 3. Febe ternyata adalah seorang gembala perempuan yang memiliki reputasi yang baik. Pertanyaan, apa saja reputasi yang dimiliki oleh saudari Febe ini? Yang pertama, ia suka menolong orang banyak. Yang kedua, ia juga menolong Paulus dalam pelayanan. Ternyata, saudari Febe ini memiliki kebiasaan atau kesukaan menolong orang lain. Itulah yang membuat Paulus merekomendasi Febe dan meminta jemaat memperhatikan cara hidupnya. Febe ini patut diikuti, patut diteladani. Hari ini, saya mengajak kita belajar mendalami, menghidupi cara hidup saudari Febe. Sikap Febe inilah yang menarik perhatian Rasul Paulus. Hari ini, maukah kita menjadi Febe-Febe masa kini yang mampu menarik perhatian orang lain bukan karena sensasi tetapi karena prestasi dan juga reputasi yang baik? Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi orang yang menarik perhatian, menjadi pusat perhatian dengan cara yang benar menurut standar firman Tuhan? Yang pertama adalah caranya hidup saling mengasihi. Sama seperti Allah telah mengasihi kita, marilah kita hidup saling mengasihi sesama. Dasar kita mengasihi sesama karena Kristus telah mengasihi kita. We love because He first loved us. Kita mengasihi karena Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Kita dituntut untuk mengasihi sesama, bukan orang yang sama. Mengasihi orang yang menjengkelkan kita. Memang tidak mudah mengasihi orang yang menjengkelkan, tetapi itulah kasih Kristus. Kristus mengasihi bukan hanya orang yang benar saja, tetapi Ia mengasihi orang berdosa serta menyelamatkannya. Dalam hal ini, kita bisa mempraktekkan atau kita bisa menunjukkan kasih dalam hal yang sederhana, seperti mungkin tanya kabar, say hi dengan teman, bagaimana kabarnya hari ini, apa yang kamu buat. Dengan hal yang simpel demikian kita sebenarnya bisa membangun karakter kasih itu kepada sesama kita. Jika kita terbiasa memiliki suatu perilaku dan menerapkan kasih itu, maka itu akan menjadi sebuah watak atau karakter. Mengasihi bukan hal kebetulan, tetapi hal yang harus memang diusahakan, harus dikejar, harus dikerjakan. Karena kasih harus dimulai dari pikiran, kemudian menjadi suatu perilaku dan akhirnya menjadi watak atau karakter kita. Kalau kita memiliki karakter mengasihi seperti saudari Febe yang suka, yang senang, maka orang lain akan tertarik kepada kita. Bukan karena sensasi tetapi karena memang reputasi dan prestasi yang baik yang kita miliki. Yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menarik perhatian, menjadi pusat perhatian orang lain adalah melihat dari sudut pandang yang positif. Ayat 10. Paulus dalam suratnya menyebut nama mereka satu persatu secara detail dan menyebut kelebihan-kelebihan mereka. Contohnya,
Apheles artinya orang yang tahan uji dalam Tuhan. Paulus lebih melihat seseorang dan mengapresiasi dengan pujian. Tentu juga jemaat di Roma banyak kekurangan, tetapi ia lebih memilih menyebarkan kebaikan mereka daripada keburukannya. Sebaliknya, kita kadang-kala lebih mudah untuk melihat keburukan orang lain daripada kebaikannya. Kita lebih mudah membicarakan yang jelek daripada kebaikan seseorang. Kita lebih mudah mencaci maki daripada memuji. Nah, hari ini kita diajarkan coba melihat dari sisi positif seseorang. Karena cara kita melihat sebetulnya menggambarkan diri kita sendiri. Seperti kita melihat cermin. Kalau kita marah, maka itulah gambaran diri kita. Atau sebaliknya, ketika kita senang, bersuka cita, maka itulah yang ada dalam diri kita. Kalau kita cenderung menjadi orang negatif, maka orang tidak akan senang bergaul dengan kita. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang memiliki aura positif, berpikir positif, maka orang akan senang berteman dan bergaul dengan kita. Mulailah cara pandang yang positif, maka kita akan menarik perhatian orang lain di dalam keluarga, di lingkungan saudara, di gereja, bahkan orang di luar sana. Yang ketiga, bagaimana cara kita menarik perhatian yang benar sesuai dengan standar firman Tuhan. Miliki mental baja. Trifena dan Triposa, ibu Rufus adalah wanita-wanita yang memiliki mental baja. Mereka pekerja keras, kerja membanting tulang. Orang yang memiliki mental baja pantang menyerah, pantang mundur, dan pantang putus asa. Meski di tengah penderitaan penganiayaan yang begitu hebat, mereka mampu mempertahankan iman kekristenan mereka. Terutama ibu Rufus, yang bagi Paulus adalah ibunya juga. Siapakah ibu Rufus sebenarnya? Ibu Rufus adalah istri dari Simon Kirene. Kalau kita membaca Markus pasal 15 ayat 21, Simon Kirene adalah seorang yang memikul salib Yesus sampai ke Golgota. Tapi sekarang suaminya Simon Kirene meninggal dan ibu Rufus menjadi single parent yang mendidik kedua anaknya yang bernama Rufus dan Alexander. Dan dia berhasil sebagai ibu menanamkan nilai atau value, yaitu iman Kristen kepada kedua anaknya ini. Rufus menjadi seorang hamba Tuhan pilihan, sedangkan Alexander menjadi seorang pengusaha yang mendukung pekerjaan saudaranya Rufus. Ingat, tidak mudah untuk mempertahankan iman kekristenan pada waktu itu karena penderitaan, ancaman yang mereka terima setiap hari. Tetapi mereka mampu mempertahankan iman mereka. Mental mereka kuat, memang mereka memiliki mental yang baja. Mental yang kuat bagaikan baja akan membuat orang lain tertarik kepada kita. Bukan hasil yang dicapai, tetapi bagaimana perjuangan kita. Itulah yang akan menginspirasi orang, yang akan menarik orang kepada kita. Ingat, pahlawan dikenang karena perjuangan mereka. Sebagai penutup, saya akan membuat sebuah quote begini. Boleh lelah, tapi jangan menyerah. Boleh kalah, tapi jangan pasrah. Karena hidup adalah perjuangan. Belajar ikhlas menerima keadaan tanpa membenci kenyataan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.